Ini adalah permainan taruhan nyawa di kampus tanpa guru. Sangkar bambu, sangkar bambu. Burung kecil dalam sangkar bambu. Siapa yang berada tepat di belakangmu? Setelah lagu berhenti, pemuda yang matanya tertutup ini harus berdasarkan suara mengenali identitas salah satu boneka di belakangnya. Permainan taruhan nyawa ini membuat tangannya bergetar. Tak lama kemudian, dia dengan terburu-buru menunjuk salah satu boneka. Begitu jawaban yang salah keluar, boneka-boneka itu langsung melompat dan menari. Salah satu boneka juga melotot pada saat itu. Dua sinar laser merah menyala langsung menusuk dahi. Pemuda itu dari berjuang keras dengan cepat meluncur ke keadaan hampa. Tatapannya seperti api lilin yang padam. Akhirnya berubah menjadi boneka tali tanpa jiwa. Segera setelah itu, boneka-boneka itu menunduk dengan keras. Pemuda itu juga melakukan gerakan yang sama. Begitulah, di bawah kendali boneka yang berulang kali, kepala seorang laki-laki dipaksa menghantam keras ke tanah. Tidak lama kemudian, sudut dahinya berdarah. 3 orang yang tersisa di dalam ruangan menyaksikan pemandangan ini. Mereka semua terkejut dan melotot. Setelah laki-laki itu mendapatkan nasib buruk, boneka-boneka itu melayang mendekati seorang gadis, mengajaknya untuk bermain permainan. Namun, gadis yang telah menyaksikan tragedi itu tidak berani menyetujui. Melihat dia tidak menjawab, boneka itu langsung marah. Mereka segera ingin menjatuhkan hukuman mati kepada gadis itu. Kemudian, boneka Hanako mendekat. Matanya memancarkan laser merah menyala. Gadis itu ketakutan dan segera berkata, dia bersedia untuk bermain permainan. Sangkar bambu, burung kecil dalam sangkar bambu. Pagi yang seperti senja. Suara lagu anak-anak bergaung di telinga gadis itu. Dia merasa kosong di dalam pikirannya. Dan 4 boneka yang mengelilinginya. Seperti hakim yang menuntut nyawa. Dia ketakutan hingga bibir dan giginya bergetar. Tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun. Takut jika satu jawaban yang salah akan berakhir tragis seperti lelaki itu sebelumnya. Saat gadis itu masih bingung di tempatnya, boneka Huanzi di sampingnya justru miringkan kepala. Dengan ceria memberitahunya bahwa hitung mundur telah berakhir. Dia ketakutan dan berbalik berlari ke arah pintu. Namun baru saja melangkah 2 langkah. Dia sudah terhalang oleh 4 boneka yang menghalangi jalan di depan dan belakang. Menyadari tidak bisa melarikan diri, gadis itu hanya bisa menerima takdirnya. Segera setelah itu, boneka-boneka menembakkan laser, yang langsung mengenai dahi gadis itu. Dalam sekejap, ekspresi ketakutannya pun diambil tanpa ampun. Wajahnya menghilang dan tubuhnya membeku di tempat. Segera setelah itu, jari-jarinya secara tidak sadar menegang. 2 boneka mulai mendorong ke belakang dengan kuat secara bersamaan. Sebuah kekuatan tak terlihat, seolah-olah sedang menarik kaki gadis itu. Namun, wajahnya tetap tanpa ekspresi. Dengan cepat, kakinya terpisah sampai batas maksimum. Namun, boneka-boneka itu tidak mau berhenti melihat keadaan itu. Kaki gadis itu akhirnya terpaksa melakukan split satu garis. Meskipun begitu, boneka-boneka itu tidak berniat untuk berhenti. Masih terus mendorong ke belakang. Paha gadis itu semakin terbuka. Darah merah gelap mengalir keluar dari celana. Namun, boneka-boneka itu tidak menunjukkan belas kasihan. Ketika boneka-boneka itu tiba-tiba meluncur ke belakang, tubuh gadis itu seperti kehilangan titik tumpu. Setelah suara retakan yang tajam, tubuhnya bahkan terbelah langsung dari pinggang menjadi 2 bagian. Pemandangan yang mengerikan membuat gadis di samping langsung terjatuh ke tanah. Kemudian, boneka-boneka itu menoleh dan serentak memanggil namanya, mengundangnya untuk bergabung dalam permainan ini. Xiao Lai terkejut oleh panggilan itu, matanya kosong, seolah-olah dia telah menerima akhir yang akan datang. Saat dia ketakutan dan tidak bisa berbicara, Ashun tiba-tiba melangkah maju 1 langkah, menunjukkan bahwa dia ingin menggantikannya untuk memulai permainan. Boneka-boneka itu tanpa ragu-ragu menyetujuinya. Kemudian Ashun ditutup matanya, mendengarkan lagu anak-anak yang menakutkan itu. Siapa yang tepat di belakangmu? Melodi lagu anak-anak itu berhenti. Udara di dalam ruangan terasa seperti membeku. Suasana tegang menyelimuti Ashun, membuatnya gelisah. Waktunya sudah tiba. Saat itu, Ashun tanpa sadar mengucapkan nama boneka yang berdiri di belakang. Namun boneka di sampingnya menyatakan bahwa permainan sudah berakhir. Bahkan jika dia menyebutkan nama dengan benar, sudah terlambat. Ashun bersikeras bahwa waktu belum berakhir. Boneka Hanako di sampingnya juga mengkonfirmasi kata-kata Ashun. Ternyata saat gadis terakhir bermain permainan, Ashun diam-diam merekam dengan ponselnya suara Hanako yang mengatakan waktu sudah tiba. Jadi, dia terlihat sengaja tegang tadi. Sebenarnya, dia diam-diam menekan tombol putar di ponselnya. Itu semua untuk memancing boneka di sampingnya bersuara. Lalu berdasarkan posisi boneka-boneka itu, dia bisa menyimpulkan siapa yang ada di belakangnya. Itulah sebabnya dia bisa memberikan jawaban yang tepat tadi. Boneka itu mulai bergetar seluruh tubuhnya setelah mendengar kata-kata Ashun. Detik berikutnya, tubuhnya meledak dengan suara gedebuk, dan akhirnya berubah menjadi sebuah kunci. Boneka-boneka lainnya juga secara bertahap mengubah bentuk. Seluruh permainan baru dianggap selesai. Sebenarnya, mengapa Ashun ikut dalam permainan taruhan nyawa ini? Dia sendiri merasa bingung. Kehidupan SMA yang membosankan membuat Ashun setiap hari hanya bermain game di rumah, pergi ke sekolah dan tidur di kelas. Hari-hari seperti ini membuatnya sangat putus asa. Satu-satunya harapannya adalah agar dewa menyelamatkan hidupnya yang membosankan. Ternyata beberapa jam yang lalu, semua orang masih duduk tenang mendengarkan guru mengajar. Namun, detik berikutnya kepala guru tiba-tiba meledak. Segera setelah itu, muncul sebuah boneka damo di depan kelas. Langsung mulai bermain dengan semua orang. Permainan 1, 2, 3 orang kayu. Selama ia berbalik dan melihat seseorang bergerak, kepala orang itu langsung meledak. Gadis di sampingnya terkejut dan berteriak. Namun, karena dia bergerak, dia juga tidak bisa menghindar dari kematian. Adegan yang tiba-tiba ini membuat seluruh kelas merasa panik. Hanya bisa melempar semua pertanyaan kepada ketua kelas. Namun, ketua kelas juga tidak tahu mengapa ini bisa terjadi. Segera setelah itu, ketika Damo berbalik lagi, untungnya kali ini semua orang tidak bergerak dan berdiri di tempat. Damo sedikit kecewa dan berbalik kembali. Teman-teman sekelas segera mengambil kesempatan untuk bernapas berat. Kemudian ketua kelas segera berlari ke pintu belakang kelas, bersiap membuka pintu belakang agar semua orang bisa melarikan diri. Namun, saat berbalik, Dharma langsung membunuhnya dalam sekejap. Seorang gadis tidak bisa berdiri dengan baik dan langsung mendapatkan nasib buruk. Sepertinya setiap gerakan mereka tidak luput dari mata Dharma. Semua orang merasa jantung mereka berada di tenggorokan. Saat itu, pria berkacamata di kelas tiba-tiba bersuara. Lagi pula, selama ini adalah permainan,
Pasti ada cara untuk menyelesaikannya. Tapi bagaimana caranya agar bisa keluar hidup-hidup? Pria berkacamata dengan tenang memberitahu semua orang. Lihat tombol di belakang Dharma. Di atasnya tertulis bahwa jika tombol ditekan, permainan akan berakhir. Seorang pria segera ingin bertindak setelah mendengar itu. Memanfaatkan celah saat boneka tidak jatuh menghitung. Dia berlari tanpa memikirkan keselamatannya. Namun, boneka tidak jatuh tiba-tiba berbalik. Saat dia hanya selangkah lagi dari tombol, dia menghancurkan kepalanya. Dengan senyum puas yang menyeramkan di wajahnya. Siswa-siswa lainnya melihat situasi tersebut. Segera berdiskusi apakah mereka harus tetap diam untuk menyelamatkan diri. Pria berkacamata menurunkan suaranya mengingatkan mereka untuk tidak berharap terlalu banyak. Semua orang baru menyadari di atas tombol. Masih ada hitungan mundur. Angka di layar hanya tersisa lebih dari 1 menit. Keputusasaan seketika menyelimuti. Saat hitungan mundur mencapai 0 juga berarti kematian. Kemudian lebih banyak siswa memutuskan dalam waktu yang tersisa. Berlari menuju panggung. Namun setiap kali baru berlari 2 langkah. Mereka akan dipukul hingga kepala mereka hancur oleh boneka yang berbalik. Yang didapat hanyalah percobaan yang sia-sia. Bahkan tidak menyentuh tepi tombol. Akhirnya di dalam kelas hanya tersisa pria berkacamata dan Ashun. Masih terdiam di tempat. Boneka itu menatap 2 orang yang tersisa. Suaranya dengan ejekan memberitahu untuk memanfaatkan waktu yang tersisa dengan baik. Kaki Ashun melemah dan dia berlutut di tanah. Bagaimanapun juga, ada banyak pelajaran dari nasib buruk teman-teman sekelas yang lain. Dia sama sekali tidak tahu bagaimana cara berlari untuk menekan saklar itu. Pria berkacamata mengusulkan sebuah cara yang hampir tidak mungkin. Ditekan oleh langkah Ashun di punggungnya. Seperti lompat jauh, memanfaatkan dorongan untuk menekan tombol. Ashun awalnya sangat menolak. Tapi ketika waktu hitung mundur hanya tersisa beberapa detik, mereka sudah tidak punya pilihan lain selain mempertaruhkan semuanya. Kemudian pria berkacamata tergeletak di tanah yang penuh dengan bercak darah. Ashun melompat ke punggungnya. Menginjak bahunya, tubuhnya melesat seperti anak panah. Menuju tombol dengan cepat. Ketika waktu hitung mundur tersisa 3 detik, ujung jarinya akhirnya menyentuh tombol merah itu. Diiringi dengan suara, BE. Suara boneka tidak jatuh terdengar, permainan selesai. Pria berkacamata sangat senang hingga dia mulai menari merayakan. Dia juga memberi jempol kepada Ashun. Ashun tersenyum dan mengangkat tangan ingin membalas dengan gerakan yang sama. Saat itu, detik berikutnya, kepala pria berkacamata tiba-tiba meledak. Ashun terdiam di tempat, ketakutan dan tidak tahu harus berbuat apa. Saat itu, boneka yang tidak bisa jatuh mulai berbicara dengan lambat. Lupa memberitahu kalian. Dalam permainan ini, hanya orang yang menekan tombol yang bisa hidup. Ya, Ashun melihat tubuh teman-teman sekelas yang berserakan di kelas. Dalam hatinya, perasaan campur aduk. Bagaimanapun, dia berdiri di atas tubuh teman sekelas. Para penyintas. Kemudian, Dharma berkata sesuatu yang aneh kepadanya. Sekarang kamu adalah tikus. Kucing akan segera datang. Sebuah permainan kejar-kejaran antara kucing dan tikus akan segera dimulai. Saat itu, pintu kelas tiba-tiba didorong terbuka. Xiao Mei, sahabat masa kecil Ashun, berlari masuk dengan napas terengah-engah. Xiao Mei, sama seperti dia. Keduanya adalah pemenang akhir dalam permainan di kelas mereka. Namun, dia merasa sangat bersalah. Merasa bahwa semua ini adalah kesalahannya yang menyebabkan kematian teman-teman sekelas. Sementara itu, Ashun mengeluarkan ponselnya untuk melapor ke polisi. Hasilnya tidak ada sinyal sama sekali. Segera, kedua orang itu mulai mencari jalan keluar. Namun, mereka menemukan semua pintu keluar tertutup rapat. Bahkan kaca menjadi sangat keras. Akhirnya, mereka hanya bisa meraba-raba di sepanjang koridor hingga tiba di stadion. Di dalam gedung tidak sepenuhnya kosong, melainkan dipenuhi oleh siswa yang diumumkan sebagai pemenang permainan boneka tidak jatuh. Tersebar di tanah stadion. Puluhan kostum tikus berwarna abu-abu. Masih tertulis dengan jelas satu baris kalimat. Asalkan bel dipasang di leher kucing, permainan dapat diselesaikan. Tanpa memberi kesempatan kepada orang-orang untuk bernapas. Tiba-tiba tanah mulai bergetar. Sebuah kucing pembawa keberuntungan raksasa perlahan-lahan muncul dari bawah tanah. Saat semua orang terkejut dan terdiam di tempat, kucing pembawa keberuntungan tiba-tiba mengulurkan lehernya dan menggigit siswa laki-laki yang paling dekat dengannya. Tenggorokannya bergoyang sejenak dan langsung menelan orang itu ke dalam perutnya. Semua orang yang melihat itu langsung berteriak ketakutan di tempat. Kucing pembawa keberuntungan itu kemudian menundukkan kepala dan melihat ke arah mereka. Orang-orang yang bereaksi segera menjauh. Namun, ternyata kucing itu memiliki roda di bawah kakinya. Gerakannya cepat mendekati Ashun dan teman-temannya. Namun, ia tidak menyerang mereka. Melainkan, ia memanjangkan lehernya dan menelan teman sekelas di sebelahku. Kucing pembawa keberuntungan yang tidak mengikuti aturan ini membuat semua orang sangat panik. Tidak ada yang tahu siapa yang akan ditelan berikutnya. Apakah itu akan menjadi diri mereka sendiri? Dan kucing itu terlihat sangat lapar. Suasana sangat menakutkan. Kucing itu terus memburu mereka. Xiao Mei bahkan tersandung pakaian saat berlari. Melihat itu, Ashun segera berbalik dan berlari untuk membantunya berdiri. Saat Xiao Mei mengangkat kepalanya sejenak, keduanya secara bersamaan melihat sebuah lonceng emas berguling di tanah. Mereka tiba-tiba teringat catatan yang mereka lihat saat baru masuk ke game. Asalkan mereka mengenakan lonceng di leher kucing, permainan segera berakhir. Keduanya segera melihat ke arah kucing pembawa keberuntungan. Mereka menemukan bahwa di lehernya memang tergantung sebuah keranjang. Namun di atas lonceng itu, terdapat hitungan mundur lebih dari 9 menit. Artinya mereka harus dalam waktu ini melempar lonceng ke dalam keranjang itu. Ashun segera memberitahu semua orang tentang penemuan ini. Namun, saat mereka berhenti, kucing itu kembali menelan seorang teman sekelas. Saat itu seorang laki-laki berlari kecil sambil memegang bola basket. Dia mengangkat tangannya dan melemparkan tembakan 3 angka. Setelah membuktikan kemampuannya dalam melempar, dia kemudian memberi isyarat untuk mengambil lonceng. Xiao Mei dengan cepat melemparkan lonceng kepada laki-laki itu. Setelah laki-laki itu menangkapnya dengan baik, dia segera menunjukkan kemampuannya. Setelah menghitung jarak dengan baik, dia mengendalikan bola basket seolah-olah itu adalah sesuatu yang sudah dikenalnya. Menggenggam bel di tangannya, ia mengetuk-ngetuk. Lalu ia melompat dengan cepat dan melempar bel ke arah keranjang. Sepertinya kali ini pasti akan masuk. Semua orang menahan napas dan menatap bel dengan seksama. Namun, tepat saat bel hampir mencapai tepi keranjang, kucing pembawa keberuntungan tiba-tiba mengangkat cakarnya dengan mantap, menggenggam lonceng di telapak tangan. Gerakannya yang cepat dan tepat membuat semua orang terkejut. Bagaimanapun, sebelumnya ia tidak pernah melakukan gerakan tangan seperti itu. Segera setelah itu, kucing pembawa keberuntungan mengumpulkan tenaga dan menyerang ke arah pemuda itu. Pemuda itu, bersama belnya,
menghantam dinding dan menciptakan sebuah lubang dalam. Ia langsung kehilangan napas. Kucing pembawa keberuntungan menggerakkan cakarnya yang kaku dan mulai mengejar orang-orang di sekitarnya. Xiao Mei dan Ashun belum pulih dari keterkejutan sebelumnya dan masih tertegun. Pandangan kucing pembawa keberuntungan tiba-tiba melirik ke arah mereka. Kedua orang itu terkejut dan tubuh mereka kaku. Namun, kucing pembawa keberuntungan hanya melirik mereka. Lalu, ia berbalik dan mengejar orang lain. Tindakan aneh ini membuat Ashun menemukan sebuah pola. Ternyata kucing itu hanya mengejar orang yang mengenakan kostum tikus. Ketika kucing pembawa keberuntungan menyerang lagi, teman-teman yang mengenakan kostum tikus akan celaka. Orang-orang yang tersisa segera melepas pakaian mereka. Ternyata, setelah melihat tidak ada yang mengenakan kostum tikus, kucing itu berhenti bergerak. Seketika, ia menjadi jinak. Teman-teman kemudian mencari orang yang awalnya meminta semua orang mengenakan kostum tikus untuk dimintai pertanggungjawaban. Namun, kucing pembawa keberuntungan sekali lagi mengulurkan lehernya dan menelan seorang siswa. Seorang siswa laki-laki langsung menunjuk Ashun dan bertanya. Namun, sebelum dia selesai berbicara, kucing itu sudah menggigitnya. Ashun dengan cepat menjelaskan. Itu karena tidak ada kostum tikus yang bisa ditangkap. Itulah sebabnya ia mulai memakan manusia. Semua orang langsung terdiam mendengar kata-kata itu. Saat itu, kucing pembawa keberuntungan sudah kembali berlari ke arah kerumunan. Mereka hanya bisa terus berlari. Dalam perjalanan melarikan diri, Xiao Mei terjatuh lagi. Dia duduk di tanah dan terus mundur. Tiba-tiba dia meraba sesuatu yang dingin. Itu adalah lonceng itu. Dia menunduk dan melihat bahwa hitungan mundur di lonceng hanya tersisa 3 menit. Xiao Mei dengan gembira mengangkat lonceng itu. Namun, sebelum sempat berdiri, dia merasakan sesuatu di atas kepalanya. Terasa ada tekanan yang datang. Kucing pembawa keberuntungan sedang membuka mulutnya lebar-lebar siap menelannya. Xiao Mei ketakutan dan menutup matanya. Namun, rasa sakit yang dia bayangkan tidak datang. Dia membuka matanya dan mendapati kucing itu tiba-tiba berhenti. Dia melihat Ashun tidak jauh di sana mengenakan kostum tikus. Dia melambaikan tangan ke arah kucing pembawa keberuntungan. Perhatian kucing pembawa keberuntungan langsung tertarik. Dengan mengayunkan cakarnya, kucing itu menyerang ke arah Ashun. Ashun hanya bisa berusaha menghindar. Bagaimanapun, untuk menyelamatkan rekannya, dia harus mengambil risiko ini. Saat dia sekali lagi terlempar oleh kucing pembawa keberuntungan, tiba-tiba terdengar suara halus di telinganya. Seperti ada yang berbisik pelan. Dia segera melihat sekeliling. Dia menemukan suara itu sepertinya berasal dari tubuh kucing pembawa keberuntungan. Untuk memverifikasi, dia berteriak kepada teman sekelas di sampingnya apakah mereka mendengar suara itu. Setelah melihat semua orang tidak bereaksi, dia mencoba melepas topi tikus yang dikenakannya. Suara itu langsung menghilang. Tapi saat dia mengenakan topi itu lagi, suara itu kembali. Ternyata kostum tikus ini memiliki fungsi seperti ini. Ternyata bisa mendengar suara hati kucing pembawa keberuntungan. Kucing itu terus mengatakan bahwa tubuhnya sangat gatal. Ashun segera berlari ke belakang kucing pembawa keberuntungan. Dia melompat dengan bantuan lari dan menangkap tali di punggungnya untuk memanjat. Kemudian dia menggaruk dengan lembut sepanjang bulunya. Gerakan ini seketika membuat kucing pembawa keberuntungan itu tenang. Ia dengan nyaman menutupi wajahnya berharap bisa lebih kuat lagi. Ashun menggaruk sendirian hingga lengannya sedikit pegal. Jadi, ia segera berteriak kepada semua orang untuk ikut menggaruk punggungnya. Semua orang yang mendengar segera berlari mendekat, mengeluarkan berbagai alat dan menggosok-gosokkan di tubuh kucing itu. Kucing pembawa keberuntungan itu sangat senang digaruk. Tak lama kemudian, ia menundukkan kepala dan tertidur. Melihat kucing yang tidur nyenyak, semua orang juga berhenti bergerak. Ashun mengambil lonceng dan ingin memanfaatkannya untuk dilempar ke dalam keranjang. Namun, sebelum ia bergerak, ketua menghentikannya. Ia mempertanyakan apakah ia mendengar hal lain dalam suara hati kucing itu. Setelah Ashun menjawab tidak, ketua itu justru merebut lonceng itu. Dengan dahi berkerut, ia menunjukkan bahwa tidak ada yang tahu. Apa syarat untuk menjadi pemenang? Jika masih seperti permainan tidak jatuh sebelumnya. Hanya orang yang menekan tombol yang bisa hidup. Bagaimana? Begitu kata-kata itu keluar, semua orang langsung heboh. Dalam perebutan itu, mereka sama sekali tidak menyadari telinga kucing pembawa keberuntungan. Perlahan bergerak sedikit. Saat semua orang terus berebut, kucing pembawa keberuntungan tiba-tiba membuka matanya, menunjukkan cakar stainless steel yang berkilau dingin. Dalam hitungan detik, ia memotong dua orang terdekat menjadi potongan-potongan. Orang-orang yang sebelumnya berebut langsung panik. Xiao Mei segera berkata, mari kita buat ia tidur lagi. Ashun menggelengkan kepala menandakan tidak ada waktu lagi. Untungnya, ia melihat ada sepotong di tanah di samping. Kulit basket yang robek itu tiba-tiba punya ide. Jadi ia menarik Xiao Mei dan berlari ke ruang bahan bangunan di samping. Orang-orang lainnya ingin ikut masuk. Namun, mereka melihat kedua orang itu segera keluar lagi. Masing-masing memegang satu. Sesuatu yang dibungkus dengan pakaian tikus. Kucing mengawasi dua paket yang persis sama. Sangat terkejut. Xiao Mei dan Ashun perlahan-lahan mendekat. Kucing itu mengedipkan mata kiri dan kanan dengan cepat untuk membedakan. Tiba-tiba melihat kostum tikus Ashun. Bola basket di dalamnya terekspos. Seperti anak-anak yang melihat kejutan, menutup mulut dan tertawa. Teman-teman di samping terlihat bingung. Tidak tahu apa yang mereka rencanakan. Xiao Mei melompat dan melempar paket yang ada di tangannya ke arah kucing. Namun, kucing itu dengan cepat menghindar. Objeknya terhalang. Yang mengejutkan, bola basket justru keluar dari paket itu. Ashun juga saat itu menarik kostum tikusnya, menggunakan semua tenaga untuk melempar bola basket ke arah keranjang. Lonceng itu tiba-tiba melompat keluar. Semua orang menahan napas dan berdoa agar lonceng itu masuk dengan sempurna ke dalam jaring. Sayangnya, keterampilan melempar Ashun masih terlalu buruk. Tiba-tiba ada bayangan yang melintas di udara. Pria berpakaian hitam yang melompat, Tiangu, langsung menangkap keranjang. Sebelum hitungan mundur mencapai 0, berhasil melempar lonceng ke dalam keranjang. Permainan akhirnya berakhir. Semua orang menunggu kucing untuk membacakan hasilnya. Namun, yang terdengar hanya Tiangu, nama Xiao Mei Ashun. Ashun dengan marah bertanya, kenapa tidak menyebut nama siswa lainnya? Namun, kata-katanya belum selesai. Dari jauh terdengar teriakan menyedihkan. Tiangu sedang memegang pedang dan menusuk siswa lainnya hingga mati. Dia dengan nada datar menyatakan, hanya membersihkan sampah saja. Saat Tiangu dengan pedang mendekati dengan agresif. Saat mereka mendekati Ashun, kucing tiba-tiba mengeluarkan asap putih dari mulutnya. Dan mereka di dalam sekolah belum tahu bahwa di atas seluruh dunia muncul sebuah kubus misterius. Orang-orang yang konon masih hidup dalam permainan. Semuanya terkurung di dalam kubus itu. Pemerintah telah mencoba berbagai cara, tetapi akhirnya sia-sia.
Para siswa yang selamat disebut sebagai anak dewa oleh semua orang. Di sisi lain, Ah Shun terbangun di sebuah kamar. Maka, terjadilah adegan di awal cerita ini. Lalu Ah Shun dan Xiao Lai menyeret langkah mereka yang berat, keluar dari ruangan. Namun, baru saja keluar, mereka melihat seorang pemuda berlari dengan cepat. Sambil berlari, dia berteriak, "Pegang tangan, cepat pegang tangan." Kemudian, ketiga orang itu saling menggenggam tangan dengan erat. Monster yang mengejar pemuda itu tiba-tiba berhenti. Monster itu menggoyangkan tubuhnya dan menghilang di koridor. Tak lama kemudian, terdengar suara langkah kaki yang cepat. Terlihat Xiao Mei sedang dikejar oleh monster itu. Tiba-tiba, kaki Xiao Mei tergelincir dan dia jatuh dengan keras ke tanah. Melihat itu, Ah Shun segera melepaskan tangan Xiao Lai. Dia melompat dengan cepat ke depan. Pada saat monster itu hampir menyentuh Xiao Mei, menariknya kembali dari tepi yang akan ditangkap. Di sebelah sana tiba-tiba ada suara berdengung. Sebuah bola kuning setinggi 3 meter muncul. Terlihat ada hitungan mundur 2 menit 55 detik. Di bawahnya terdapat 7 lubang kunci yang tersusun rapi. Ternyata ini adalah pintu masuk ke level berikutnya. Saat itu, Ah Shun datang mengikuti suara. Dengan begitu, dalam waktu singkat 6 orang berkumpul. Namun mereka menggeledah saku dan hanya menemukan 4 kunci. Artinya, untuk membuka bola ini dan melanjutkan, mereka masih membutuhkan 1 orang lagi yang membawa 3 kunci. Keberuntungan seperti ini tidak mudah didapat. Ah Shun sedang berpikir untuk menyarankan keluar mencari. Tiba-tiba sebuah kunci tergelincir dan jatuh di dekat kakinya. Diikuti dengan kunci kedua. Kunci ketiga. Terlihat Tian Gu datang bersama seorang laki-laki. Setelah melihat hanya tersisa 1 posisi, Tian Gu langsung mengantar laki-laki yang datang bersamanya mendapatkan nasib buruk. Dia berkata dengan dingin bahwa sekarang sudah memenuhi syarat untuk menyelesaikan permainan. 6 orang yang tersisa melihat situasi dan tidak berani mengikuti. Bergabung dengan orang yang haus darah seperti itu. Namun melihat bola kuning sudah menghitung mundur. Mereka hanya bisa mengambil 1 kunci masing-masing. Jari-jari mereka bergetar sedikit saat memasukkan kunci ke dalam lubang kunci. Kemudian 7 keranjang muncul di depan mereka. Di dalamnya terdapat pakaian mereka. Dari jauh, suara di terowongan memanggil mereka. Suara yang mendesak mereka untuk segera masuk. Dan 7 orang yang selamat sama sekali tidak menyangka. Mereka muncul di layar besar yang disiarkan secara langsung di seluruh negeri. Dan saat ini masih belum ada orang dapat memasuki kubus itu. Sementara itu, beberapa orang setelah mengenakan pakaian mereka, mereka tiba di tempat yang bersalju. Seekor beruang putih raksasa setinggi pohon meluncur dengan papan seluncur. Dia mengajukan taruhan yang tampak sederhana. Bermain jujur atau tantangan. Semua orang terpaksa mengangguk setuju sebelum beruang putih berhenti bergerak. Mengatakan bahwa dia adalah orang yang paling benci berbohong. Orang yang berbohong adalah orang yang berhati jahat. Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan menunjukkan papan di belakangnya. Di atasnya tertulis bahwa jika berbicara jujur, maka akan berakhir. Itu membutuhkan setiap orang untuk menjawab pertanyaan yang diajukan dengan jujur. Jika seseorang berbohong, maka setiap kali harus memilih 1 penonton beruntung untuk dikorbankan. Segera setelah itu, permainan dimulai. Beruang putih meminta setiap orang untuk menyebutkan makanan favorit mereka. Setelah semua orang selesai menjawab, beruang putih masih mencium bau kebohongan. Kemudian dia melompat dengan cepat. Suaranya seperti petir menanyakan siapa yang berbohong. Meminta untuk menemukannya dalam waktu 2 menit. Jika tidak, semua orang akan mati. Semua orang saling memandang. Tatapan mereka penuh dengan ketidakpercayaan. Dalam situasi hidup dan mati seperti ini, siapa yang akan berbohong tentang makanan? Begitu masalah kecil ini langsung menimbulkan konflik dan gesekan di antara 7 orang. Mereka saling curiga. Rambut keriting dengan tegas membantah bahwa dia telah berbohong. Ah Shun awalnya berpikir untuk menyatukan semua orang agar tidak bertengkar. Namun, tidak disangka, Curo tiba-tiba mengalihkan konflik kepada Ah Shun. Di samping, Xiao Shuai segera bersaksi. Pertengkaran akhirnya terhenti untuk sementara. Saat itu, ikan asin yang tak kapan muncul di tanah, tiba-tiba berbicara. Mengatakan bahwa waktu hitung mundur tersisa 30 detik. Xiao Shuai berjalan ke depan Curo. Memaksa menanyakan apakah dia benar-benar suka seledri. Lagi pula, jenis ini memang terlalu jarang. Curo marah besar karena ditanya. Dengan kasar mendorong Xiao Ku, seolah ingin memuntahkan semua seledri yang telah dimakan selama bertahun-tahun. Untuk dibuktikan kepada semua orang. Xiao Shuai kemudian bertanya kepada semua orang. Apakah kalian benar-benar percaya dia suka seledri? Pemuda berbaju merah segera setuju dan tidak percaya. Saat itu, suara berkembali terdengar. Waktu hitung mundur berakhir. Apakah sudah menemukan si pembohong? Xiao Shuai kemudian langsung menunjuk ke arah Curo. Curo langsung membeku di tempat. Belum sempat membela diri. Pemuda berbaju merah juga menunjuk ke arahnya. Tian Gu yang duduk di samping dengan menyilangkan tangan menonton. Dengan santai, dia mengarahkan jari ke arah Jiao Mao. Dia belum sempat berargumen dengan alasan yang tepat. Beruang putih kemudian menampar dengan 1 tangan. Pembelaan Jiao Mao terhenti di tengah angin tamparan. Ketika semua orang melihat lagi, di atas salju hanya tersisa sepetak daging yang kabur. Beruang putih menarik kembali cakarnya dan melanjutkan pertanyaan. Pertanyaan kali ini membuat semua orang terdiam. Menanyakan apakah mereka suka pada Ah Shun. Xiao Ku adalah yang pertama berkata dengan keras bahwa dia tidak suka. Namun Tian Gu di samping tiba-tiba tersenyum. Dengan nada aneh dia berkata, saya suka. Loh, pengakuan yang tiba-tiba ini membuat Ah Shun terdiam seketika. Matanya panik mencari tempat untuk bersembunyi. Ingin rasanya mencari celah tanah untuk masuk. Kemudian 2 gadis itu juga mulai berbicara dengan wajah memerah. Secara bergiliran mereka mengungkapkan ketertarikan pada Ah Shun. Saat giliran Ah Shun, dia justru berkata dengan suara rendah bahwa dia tidak menyukai dirinya sendiri. Karena jauh sebelum permainan taruhan nyawa dimulai, hidupnya seperti kaset yang diputar ulang. Hari-hari yang begitu monoton, membuatnya merasa seperti tubuh tanpa jiwa. Membosankan hingga hampir sesak. Sampai permainan taruhan nyawa dimulai, dia baru merasakan rasa hidup untuk pertama kalinya. Setelah mendengar, si beruang kembali mencium bau kebohongan. Dengan marah dia berkata bahwa masih ada di antara kalian yang berbohong. Kalimat ini seperti batu yang dijatuhkan ke dalam wajan berisi minyak. Orang-orang yang hadir seketika terjebak dalam kecurigaan yang panik. Xiao Mei mulai meragukan Tian Gu. Orang-orang yang menganggap nyawa manusia seperti rumput adalah yang paling pandai berbohong. Namun, Tian Gu tanpa acuh tak acuh. Dia menyatakan bahwa jika kalian merasa itu adalah saya, kalian bisa saja memilih saya untuk dikeluarkan. Saat itu, pria berbaju merah tiba-tiba melompat keluar untuk mempertanyakan, mengapa ada orang yang tidak menyukai dirinya sendiri. Begitu suara itu selesai, semua mata langsung tertuju pada Ah Shun. Menghadapi tuduhan, Ah Shun tenang sejenak setelah itu. Dia menyatakan bahwa tidak ada yang berbohong.
Mereka pasti telah mengabaikan sesuatu yang lebih penting. Beruang putih segera menyatakan bahwa sebelum permainan dimulai, ada seseorang yang merupakan rekan dari dia. Dia menyamar dan menyusup ke dalam kelompok. Itulah sebabnya dia bisa mendeteksi bahwa ada yang berbohong. Selama kita menemukan mata-mata itu, permainan bisa berakhir. Pernyataan ini juga benar-benar menghancurkan kepercayaan yang tersisa di antara mereka. Saat itu, pria berbaju merah berbicara lagi. Dia mengatakan bahwa dia dan Xiao Shuai dari sekolah menengah yang sama. Ah Shun, Xiao Mei, dan Tian Gu berasal dari sekolah menengah yang berbeda. Hanya Xiao Lai yang sendirian. Xiao Shuai segera mempertanyakan apakah Xiao Lai adalah mata-mata. Xiao Lai segera membantah. Xiao Mei juga berdiri dan menyatakan bahwa dia dan Xiao Lai pernah menjadi teman sekelas di taman kanak-kanak. Namun, kenyataan bahwa mereka tidak bertemu selama 10 tahun. Sangat sulit untuk meyakinkan orang-orang bahwa dia bukan mata-mata. Pertengkaran semakin sengit. Saat itu, si beruang mengumumkan dengan dingin bahwa waktu habis. Sekarang silakan tunjuk siapa yang menjadi pengkhianat. Xiao Shuai adalah yang pertama mengacungkan tangan menunjuk Xiao Lai. Ah Shun segera maju untuk menghentikannya. Segera setelah itu, pemuda berbaju merah juga ikut menunjuk. Tian Gu juga melakukan hal yang sama. Ah Shun, meskipun berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan, tetap tidak ada gunanya. Si beruang dengan kejam menginjak mati Xiao Lai. Ah Shun melihat Xiao Lai menjadi genangan daging dan darah. Seluruh dirinya benar-benar hancur. Dia dengan marah menunjuk si beruang putih dan berkata bahwa dia sudah mengetahui jawabannya. Saat semua orang terkejut, dia meminta semua orang untuk melihat posisi telapak kaki si beruang. Daging yang menempel di telapak kaki si beruang tiba-tiba terlepas, menunjukkan warna hitam di bawahnya. Si beruang putih melihat bahwa rahasianya terbongkar dan segera menjadi marah. Cakar besar meluncur ke arah 5 orang. Namun, tidak disangka Ah Shun dan Tian Gu sudah siap sebelumnya. Kedua orang itu bekerja sama memanfaatkan medan untuk menjebak beruang putih. Duduk di dalam sebuah jebakan. Uap panas dari pusat bumi tiba-tiba menyembur. Gelombang panas melelehkan salju putih di tubuhnya, mengungkapkan wujud hitamnya yang sebenarnya. Dengan begitu, mereka akhirnya berhasil melewati tahap ini. Saat itu, di depan mereka muncul sebuah kastil kuno. Semua orang terkejut dan penasaran. Kemudian, gerbang kastil perlahan-lahan terbuka. Dari dalam pintu keluar sebuah boneka Rusia. Penampilannya yang goyang-goyang sangat menggemaskan. Mengumumkan tahap terakhir, menendang kaleng. Melihat semua orang dengan wajah bingung. Boneka itu menjelaskan aturannya. Hantu harus naik ke menara untuk mengambil kaleng besi itu. Kemudian meletakkannya di tengah lingkaran. Selama proses ini, orang lain bisa bersembunyi. Setelah hantu meletakkan kaleng dengan baik, dia bisa mulai mencari orang yang bersembunyi. Selama hantu melihat wajah siapapun, dia harus menyebutkan nama orang itu dan menginjak kaleng. Dengan cara ini, meskipun mereka berhasil menangkapnya, orang yang dikenali akan dikurung dalam sel. Jika seseorang menendang kaleng sebelum ditangkap, mereka bisa menyelamatkan orang yang ditangkap. Namun, kaleng yang jatuh akan meledak. Ini berarti bahwa orang yang menendang kaleng pasti akan mati. Syarat kemenangan sederhana namun kejam. Semua orang yang tidak ditangkap oleh hantu akan selamat. Dan hantu harus menangkap 3 orang untuk menang. Setelah itu, boneka bertumpuk mengeluarkan 5 tusuk bambu. Untuk menentukan siapa yang menjadi hantu. Tusuk bambu jatuh, Tian Gu mendapatkan tanda hantu. Semua orang yang telah melihat kebengisannya merasa cemas. Saat itu, boneka bertumpuk menambahkan. Setelah matahari terbenam, permainan berakhir. Permainan dimulai. Segera setelah itu, semua orang cepat-cepat bersembunyi. Namun, Tian Gu bukanlah orang yang mematuhi aturan. Dia berlari cepat menuju boneka bertumpuk. Dengan satu tendangan, dia menendang boneka terkecil terbang. Kemudian menghancurkan kaleng menghemat waktu untuk naik ke atas. Berbalik dan mulai mencari di bawah. Di sisi lain, 2 teman laki-laki baru saja bersembunyi di ruang penyimpanan kastil tua. Tian Gu muncul di pintu. Namun, dia malah lupa nama kedua orang itu. Tapi dia juga tidak peduli. Dia langsung melempar mereka ke dalam sel. Berencana untuk memikirkan nama-nama itu nanti. Kesejukan dan efisiensi ini membuatnya menyelesaikan 2/3 dari tugas dalam waktu singkat. Xiao Mei yang bersembunyi di tempat gelap menjadi pucat karena ketakutan. Melihat Tian Gu berlari ke arah sini, Ah Shun memanfaatkan kesempatan untuk merangkak ke tepi jendela kastil. Dia menarik tali rami dan memanggil Xiao Mei untuk datang. Saat itu, Tian Gu sudah sampai di bawah. Xiao Mei melirik Ah Shun. Di matanya terlihat sebersih keraguan. Dia kemudian menggigit bibirnya dan berlari ke arah tangga yang berlawanan. Dia ingin membantu Ah Shun untuk memperlambat waktu. Akhirnya langsung ditangkap oleh Tian Gu. Ketika Tian Gu naik ke loteng, hanya menyisakan tali yang bergoyang di ambang jendela. Ah Shun jelas-jelas sudah melarikan diri. 2 siswa yang terkurung benar-benar putus asa. Hanya Xiao Mei yang masih berdoa untuk keselamatan Ah Shun. Tian Gu duduk tenang di atas kaleng, menunggu di sana untuk melihat Ah Shun muncul. Namun setelah beberapa saat, Tian Gu mulai berteriak, mengatakan bahwa dia sudah menangkap 3 orang dan bisa selamat. Jadi tidak perlu lagi menangkap Ah Shun. Harus membiarkan Ah Shun keluar untuk menunggu permainan berakhir bersama. Kata-kata Tian Gu jelas merupakan umpan. Saat Ah Shun ragu untuk keluar, suara Xiao Mei tiba-tiba terdengar. Dia dengan penuh kepedihan mengungkapkan kekurangan Ah Shun. Suara tangis itu penuh dengan keputusasaan dan kemarahan. Dia meminta Ah Shun untuk tidak keluar. Apa yang dikatakan Tian Gu semua bohong. Namun nasihat yang penuh emosi ini. Namun, itu membuat Ah Shun semakin bertekad untuk menyelamatkan Xiao Mei. Ketika dia muncul lagi, dia telah mengenakan armor berat. Beratnya membuatnya sulit untuk berjalan. 2 teman laki-laki di sel dan Xiao Mei terkejut. Ah Shun menyatakan bahwa wajahnya yang tertutup tidak dianggap tertangkap. Namun, Tian Gu justru tertawa dingin. Dia perlahan-lahan mendorong Ah Shun ke tepi tembok kota. Akhirnya, dengan mudah dia melepas topengnya. Dia segera berjalan menuju toples. Saat itu, Tian Gu tiba-tiba terhenti. Ternyata, saat Tian Gu mengulurkan tangan untuk melepas topeng, Ah Shun mengikatkan rantai besi padanya. Kemudian, tanpa ragu, dia melompat dari tembok kota. Gravitasi yang besar segera menarik Tian Gu ke bawah. Namun, Tian Gu sangat kuat. Dia malah mulai menarik rantai itu ke atas sedikit demi sedikit. Tanpa disadari, Ah Shun masih memiliki satu trik untuk melarikan diri. Dengan segenap tenaga, memanjat dinding kota dari sisi lain. Tian Gu seketika mengerti apa yang ingin dia lakukan. Menarik rantai besi dengan lebih kuat. Saat Ah Shun berusaha untuk lebih dulu sampai ke kaleng besi, Tian Gu akhirnya juga berhasil menarik pelindungnya. Ah Shun yang tidak mau kalah berteriak dan berlari menuju kaleng. Keduanya melompat ke arah kaleng secara bersamaan. Untungnya, Ah Shun mendapatkan keuntungan dalam sekejap. Menendang kaleng itu keluar.
Keduanya terkejut dan secara bersamaan melindungi kepala mereka. Namun, ledakan yang diharapkan tidak terjadi. Senja berkumpul seperti tirai. Cahaya terakhir pun memudar. Matahari terbenam berakhir. Ah Shun menyelamatkan semua orang. Tian Gu justru gagal dan tersingkir. Ketika semua orang bingung mengapa tidak ada ledakan. Namun, Matryoshka tersenyum dan mengungkapkan kebenaran. Ternyata, ledakan yang disebut-sebut hanyalah tipuan. Tian Gu juga tidak akan mati. Kemudian, kembang api mekar di udara. Hati semua orang yang tegang akhirnya lega. Saat itu, perut boneka kecil itu terbuka sebuah celah. Mengungkapkan es krim di dalamnya. Mengundang setiap orang untuk memilih satu dan mencicipi sebagai hadiah. Saat Xiao Mei dan Ah Shun dengan wajah menikmati es krim. Xiao Mei justru melihat tulisan, nasib buruk, di pegangan kayunya. Suara boneka 24 kembali terdengar. Ia menyebutkan faktor-faktor yang telah mereka miliki sejauh ini. Elemen yang dapat membuat mereka selamat. Kecerdasan, kekuatan fisik, imajinasi. Namun, mereka dengan dingin menambahkan satu kalimat. Yang masih kurang adalah, keberuntungan. Begitu suara itu selesai, dua sinar laser memancar dari mata boneka. Tepat mengenai dua siswa laki-laki itu. Mereka seketika berubah menjadi abu. Boneka itu tidak berhenti dan mengarahkan laser ke Xiao Mei. Mengangkatnya seperti boneka ke udara. Kemudian, dari dalam dirinya memancar bintang-bintang kecil. Dalam sekejap berubah menjadi kembang api yang gemerlap. Ah Shun melihat Xiao Mei sekali lagi diambil darinya. Keputusasaan di dalam hati merobek hingga ekstrim. Mengulurkan tangan untuk menangkap hanya cahaya kecil yang tersisa di ujung jari. Titik cahaya perlahan-lahan menghilang di antara telapak tangannya yang terbuka. Tiba-tiba cahaya putih yang menyilaukan muncul di bawah kaki Ah Shun. Dia dan Tian Gu tiba-tiba tersedot kembali ke dunia nyata. Akhirnya, satu-satunya yang selamat adalah Ah Shun dan Tian Gu. Jika suka video ini, silakan beri jempol. Ikuti saya. Episode berikutnya akan lebih menarik.